Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk sistem kehadiran, kalian bisa menuliskan nama kalian di grup WhatsApp kelas masing-masing. Anak-anak, pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kita telah mempelajari materi bab 1 mengenai pola bilangan. Nah, sekarang kita memasuki materi bab 2 mengenai bidang kartesius. Pertama, kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi dasar. A. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang B. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Yang kedua, indikator, yaitu A. Mengidentifikasi konsep diagram kartesius, B. Mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, dan C. Mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran dari video ini diharapkan yaitu A. Memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius, B. Mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius, C. Menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Untuk memulai pembahasan, di sini kakak ingin mengenalkan kepada kalian seorang ilmuwan asal Prancis bernama René Descartes. Beliau ini dipercaya oleh banyak orang di dunia sebagai orang yang pertama kali membuat hubungan yang kuat antara aljabar dan geometri. Kalau kita bicara aljabar, pasti biasanya kan ada persamaan dan variabel. Contohnya, persamaan Y sama dengan 2X. Kita buat misalkan X sama dengan minus 2, maka minus 2 kita substitusikan ke Y persamaan 2X, hasilnya minus 4. Begitu juga untuk X sama dengan minus 1 hingga X sama dengan 2. Tapi, hingga tahun 1900-an, orang-orang masih belum bisa membayangkan secara nyata bentuk aljabar seperti itu. Maka, di sini, René beranggapan bahwa ia bisa memvisualisasikan dengan cara menggambarkannya ke dalam bidang dua dimensi. Mengapa bidang dua dimensi? Karena terdapat dua arah, yaitu arah kiri ke kanan dan atas ke bawah. Garis yang mendatar disebut dengan sumbu X, sedangkan garis yang tegak disebut dengan sumbu Y. Garis dari titik 0 ke kiri itu disebut dengan X negatif, dari titik 0 ke kanan disebut dengan X positif, dari titik 0 ke atas disebut dengan titik Y positif, dan dari titik 0 ke bawah disebut dengan titik Y negatif. Jadi, sistem koordinat kartesius dalam dua dimensi umumnya didefinisikan dengan dua garis sumbu yang saling tegak lurus dan terletak pada satu bidang, yaitu bidang XY, di mana sumbu horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi label Y. Di dalam sistem koordinat kartesius terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama, X dan Y bernilai positif. Kuadran kedua, nilai X bersifat negatif, sedangkan nilai Y bersifat positif. Kuadran ketiga, nilai X dan Y bersifat negatif. Kuadran keempat, nilai X bernilai positif dan nilai Y bernilai negatif. Bagaimana cara menentukan titik pada bidang kartesius?
Untuk menentukan posisinya, mulailah dari titik 0, lalu bergerak mendatar ke arah kanan atau sumbu X, kemudian bergerak ke atas sumbu Y. Posisi dari titik bidang koordinat kartesius ditulis dalam bentuk pasangan X, Y. Contohnya, lihat gambar di samping, titik E berada di 2,2, titik F berada di titik minus 2,1, didapatkan dengan cara bergerak mendatar ke kiri, dimulai dari titik 0 sebanyak 2 satuan, kemudian tegak ke atas sebanyak 1 satuan. Koordinat titik G berada di negatif 3, negatif 3. Didapatkan dengan bergerak mendatar ke kiri, diawali dari titik 0 sebanyak 3 satuan, kemudian tegak ke bawah sebanyak 3 satuan. Bagaimana? Tidak terlalu sulit kan? Di sini terdapat soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, kalian pasti bisa. Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu sistem koordinat kartesius dalam 2 dimensi umumnya didefinisikan dengan 2 garis sumbu yang saling tegak lurus, di mana sumbu horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi label Y, serta terdapat 4 buah kuadran dalam sistem koordinat kartesius. Yang pertama, kuadran 1, nilai X dan Y bernilai positif. Kuadran kedua, nilai X bernilai negatif dan nilai Y bernilai positif. Kuadran ketiga, nilai X dan Y bersifat atau bernilai negatif. Dan kuadran keempat, nilai X bersifat atau bernilai positif dan Y bernilai negatif. Nah, itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum dipahami dan ingin kalian tanyakan, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp atau secara pribadi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.